Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Bagas Wahyu Prasetyo dengan NIM S1 S1 270 dari Prodi Sistem Informasi dan berasal dari Universitas Jambi. Dan saat ini saya mengampu mata kuliah proses bisnis di ruangan R02. Senang rasanya saya dapat bicara seluasa ini. Jadi, sebelum itu, tujuan saya membuat video ini tak lain dan tak bukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS dengan mata kuliah yang bersangkutan, yakni proses bisnis. Yang terhormat, Ibu dosen Dewi Lestari Eskom MSI sebagai tenaga pengajar daripada mata kuliah ini. Terima kasih Bu atas kesempatan Ibu untuk menyaksikan presentasi ini. Dan tak lupa pula kita hadiahkan salawat beriringkan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena tanpa adanya beliau kita tidak bisa menikmati perkembangan Islam yang begitu modern hingga saat ini. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya akan langsung memulai presentasi ini yang didahului dengan menampilkan artikel yang berkaitan dengan proses bisnis. Nah, jadi ini adalah hasil penelitian dari Saudara Aditya Arisudana dengan judul Analisis Proses Bisnis, Rawat Inap dan Rawat Jalan Rumah Sakit Cakra Husada. Dia saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Respati, Yogyakarta, dan ia mengambil prodi akuntansi. Kemudian, sebelum itu, saya mohon izin terlebih dahulu kepada yang bersangkutan atau yang melakukan penelitian ini untuk hasilnya yang akan saya presentasikan. Jadi, saya minta maaf terlebih dahulu bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyebutan kalimat atau penjelasan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebelumnya. Baiklah, mari kita lihat contoh artikel yang saya pilih ini dari awal hingga akhir. Dan di dalam artikel ini terdapat 11 slide dan kita langsung saja masuk ke dalam presentasi kita pada hari ini. Nah, baiklah, terima kasih. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat agenda untuk beberapa topik yang akan kita bahas pada artikel penelitian yang sudah dibuat PPT-nya, yang mana pertama ada ikhtisar dan pendahuluan latar belakang pendapat ahli mengenai metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Mari kita masuk ke slide berikutnya. Ikhtisar tentang penulis dan artikel ini. Jadi, di sini sang penulis melakukan penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan alternatif dalam peningkatan pendapatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan sebagainya, peneliti pada akhirnya menemukan adanya aktivitas tak bernilai tambah pada bagian jalan dan rawat inap. Akan tetapi, peneliti menemukan adanya potensi untuk meningkatkan pendapatan bagi manajemen rumah sakit Cakra Husada ini. Sehingga manajemen dapat menambah jumlah dokter agar hari pelayanan pada hari Sabtu lebih optimal, yang mana tingkat pelayanan pada hari tersebut hanya berkisar 30% dari kapasitas normal. Kita next. Nah, langsung kita masuk ke topik pertama, yaitu pendahuluan. Di dalam artikel ini, terdapat penjelasan mengenai proses bisnis perusahaan yang menyebutkan kita masuk ke topik kedua, latar belakang dan tujuan. Nah, di dalam artikel ini terdapat penjelasan mengenai proses bisnis perusahaan yang menyebutkan tentang serangkaian aktivitas dan pengelolaan proses bisnis yang dinukilkan ke Dumas, Jan Medling, dan Hajo Rogers 2021.
yang dia menyebutkan bahwa perusahaan memungkinkan untuk menghasilkan output yang konsisten dan memanfaatkan peluang perbaikan. Nah, lanjut. Artikel ini juga menerangkan bahwa rumah sakit ialah salah satu unit yang bergerak di sektor jasa yang memperjualkan jasa. Dan peneliti ini menguapkan bahwa dalam mengelola proses bisnis, manajemen harus mampu mengidentifikasi aktivitas agar mampu menghilangkan aktivitas tidak bernilai tambah. Informasi yang akurat dan berlimpah mengenai aktivitas dan mengurangi kesalahan manajemen dalam pengelolaan organisasi. Dan apa alasannya untuk memilih rumah sakit ini sebagai objek penelitian? Ya, menurutnya, karena rumah sakit ini merupakan salah satu jasa yang memiliki kompleksitas atau aktivitas yang tinggi, dengan minimnya toleransi kesalahan. Di penelitian ini, ia diharapkan dapat berkontribusi secara langsung bagi manajemen rumah sakit Cakra Husada dalam upayanya untuk meningkatkan profitabilitas atau keuntungan rumah sakit Cakra Husada ini. Jadi, sebelum memulai lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan secara singkat pengertian mengenai metode yang ada di dalam artikel yang saya ambil secara ringkas. Berikut. Nah, masuk ke topik yang ketiga, pendapat ahli mengenai metode. Jadi, yang pertama di sini ada activity-based costing. Menurut Hansen, Marian M. Woman, dan L. Heidger 2021, activity-based costing adalah metode pembebanan biaya ke produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya. Kemudian yang kedua, ada activity-based management. Menurut Hansen et al. 2021, merupakan activity-based management merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang memfokuskan manajemen untuk mengelola aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan value bagi customer dan memperoleh profit yang melalui value yang diciptakan. Sebentar. Nah, yang ketiga, business process analysis. Berikutnya kita akan melihat tahapan apa saja yang dilakukan Aditya Arisudana ini dalam melakukan analisis proses bisnis. Untuk mendukung tahapannya, ia menuturkan pendapat Mulyadi tahun 2007. Mulyadi mengatakan, Business Process Analysis atau BPA merupakan pemecahan proses bisnis ke dalam subproses dan aktivitas serta melakukan pengumpulan informasi yang terperinci tentang aktivitas. BPA perlu dilakukan untuk efektivitas pengelolaan biaya. Jadi, berikut tahapannya dalam melakukan BPA. Yang pertama, ada identifikasi bisnis proses. Yang kedua, ada identifikasi subproses dan aktivitas. Ketiga, pelaksanaan proses value analysis atau PVA. Yang keempat, pengembangan rencana improvement. Jadi, PVA ini, atau yang nomor 3 tadi, pelaksanaan proses value analysis, merupakan proses identifikasi komponen aktivitas yang bernilai tambah dan tak bernilai tambah dalam suatu proses. Kemudian, PVA ini memiliki 2 langkah penting. Berikut penjelasannya. Yang pertama, penggolongan aktivitas. Aktivitas digolongkan menjadi aktivitas 1. Real value added. 2. Business value added. 3. Non-value added. Penggolongan tersebut disesuaikan dengan kriteria berikut. Value added activity, aktivitas dapat menyebabkan perubahan keadaan. Maksudnya, perubahan tersebut tidak dapat dicapai melalui aktivitas sebelumnya. Dan aktivitas memungkinkan aktivitas lain dapat dilaksanakan. Kemudian yang kedua, non-value added activity, aktivitas dapat tidak menyebabkan perubahan keadaan. Dan maksudnya, perubahan tersebut dapat dicapai melalui aktivitas sebelumnya, dan aktivitas tidak memungkinkan aktivitas lain dapat dilaksanakan. Nah, kemudian yang kedua tadi, penghitungan cycle effectiveness, yakni penghitungan cycle effectiveness merupakan ukuran seberapa besar suatu aktivitas dana memenuhi kebutuhan customer. Cycle effectiveness dapat dihitung sebagai berikut. Cycle time sama dengan waktu pemrosesan, plus waiting time, plus moving time, strip inspection time.
Cycle effectiveness sama dengan waktu pemrosesan atau siklus waktu. Berikutnya, kita masuk ke dalam topik keempat, yakni metode penelitian. Nah, seperti di awal yang sudah dijelaskan, tadi bahwa saudara ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana metode kualitatif ini adalah suatu penelitian untuk memahami permasalahan, baik dalam kelompok maupun individu. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana melakukan improvement terhadap proses pelayanan guna meningkatkan pendapatan rumah sakit Cakra Husada. Improvement atau pengembangan. Ya. Metodenya adalah, pengertian metodenya, dalam penelitiannya, Aditya menggunakan metode validitas dan reliabilitas. Data penelitian kualitatif adalah triangulasi, sehingga data yang telah dikumpulkan baik melalui metode dokumentasi, observasi, maupun wawancara akan dilakukan pengecekan secara ulang. Kemudian masuk ke lokasi penelitian. Peneliti melakukan penelitian ini di Rumah Sakit Cakra Husada yang berlokasi di Jalan Merbabu nomor 7 Gayamprit, Klaten Selatan, di Klaten, Indonesia. Di dalam penelitiannya, Aditya menggunakan metode validitas dan reliabilitas. Kualitatif adalah triangulasi, sehingga data yang telah dikumpulkan baik melalui metode dokumentasi, observasi, maupun wawancara akan dilakukan pengecekan secara silang. Dan melakukan member checking kepada masing-masing narasumber. Fungsinya apa? Yakni untuk mendukung pernyataannya kembali. Nah, menurut Creswell dan J. David, Creswell tahun 2018, member checking dilakukan untuk memastikan tingkat akurasi di data kualitatif. Yang mana dimaksudkan adalah, dalam penelitian ini, member checking dilakukan dengan meminta tanda tangan persetujuan kepada narasumber jika data yang akan digunakan dalam penelitian tersebut sesuai. Dan yang ketiga ada metode pengumpulan data. Selanjutnya, peneliti ini melakukan serangkaian observasi dengan dilakukannya pengamatan secara langsung alur pelayanan di rumah sakit Cakra Husada serta aktivitas yang diterima pasien. Hal yang dilakukan peneliti untuk menggunakan metode pengumpulan data ini ialah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada peneliti melakukan observasi melalui metode dokumentasi, observasi, maupun wawancara. Yang kedua, ada melakukan wawancara kepada manajemen rumah sakit, yang mana para petinggi di sini diwawancarai, yakni ada Direktur Keuangan Rumah Sakit Cakra Husada, Kepala Bagian Umum Rumah Sakit Cakra Husada, Kepala Bidang Penunjang Medis Rumah Sakit Cakra Husada. Yang ketiga, ada dokumentasi. Dokumen yang dibutuhkan seperti laporan keuangan Rumah Sakit Cakra Husada dan dokumen administrasi pendukung. Nah, jadi dalam metode pengumpulan data tersebut, ada pertanyaan yang diberikan dari sang peneliti ini kepada narasumber. Berikut pertanyaannya adalah jasa yang ditawarkan, kemudian aktivitas dalam pemberian jasa, sumber daya yang digunakan dalam pemberian jasa, dan pola pengambilan keputusannya seperti apa, serta strategi manajemen rumah sakit itu bagaimana. Nah, kemudian kita masuk ke topik nomor 5, yakni tentang hasil dan pembahasan. Jadi, di dalam hasil dan pembahasan ini terdapat dua konten. Yang pertama, ada analisis aktivitas. Yang pertama, maksudnya di sini adalah analisis aktivitas ini dilakukan agar dapat digunakan untuk improvement atau pengembangan rumah sakit Cakra Husada. Berikut analisis yang dilakukan.
sorry, kita masuk ke yang kedua dulu. Ada identifikasi proses bisnis. Jadi, Rumah Sakit Cakra Husada merupakan perusahaan jasa kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan manajemen, jenis jasa kesehatan yang diberikan di Rumah Sakit Cakra Husada dibedakan atas rawat inap, rawat jalan, dan fasilitas penunjang. Rawat inap memiliki beberapa kelas sesuai dengan fasilitas yang disediakan Rumah Sakit Cakra Husada. Di kelas kamar yang disediakan di Rumah Sakit Cakra Husada ada berbagai macam, dari yang ekspensif hingga standar. Contohnya, deluxe, kelas VIP, kelas 1 sampai 3, dan ICU. Jadi, pelayanan rawat jalan dibagi menjadi poliklinik sesuai dengan kategori penyakit, pelayanan rawat jalan dan pelayanan rawat jalan ini dibuka mulai pukul 7 hingga 9 malam. Kemudian kita masuk ke dalam kesimpulan. Dan di sini kita akan memasuki topik terakhir, yaitu topik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan Saudara Aditya di Rumah Sakit Cakra Husada, akan saya tampilkan di slide berikut. Jadi, kesimpulan pertama, berdasarkan analisis aktivitas, semua aktivitas memiliki nilai tambah bagi pasien, baik real value added activities maupun business value added activities. Rumah Sakit Cakra Husada dalam memberikan pelayanan tidak memiliki aktivitas tak bernilai tambah, sehingga tidak bernilai sehingga tidak terdapat aktivitas yang dapat dieliminasi untuk mengurangi biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Dan kesimpulan kedua, Rumah Sakit Cakra Husada masih memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan per tahun untuk rawat jalan sekitar 220.365.000 rupiah dengan bekerja bersama dengan dokter agar dapat memanfaatkan jam sepi pelayanan. Dan berikut adalah akhir daripada hasil penelitian Saudara Aditya tadi. Nah, baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan daripada presentasi tadi. Bila mana ada yang salah maupun tak berkenan dengan kata-kata saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya Bagas Wahyu Prasetyo, pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.